Halo guys, kembali lagi di channel Dik Story. Ya, hari ini aku mau bikin video unboxing ringan-ringan aja, nggak serius-serius banget, tapi sedikit bisa dikatakan nekat. Ya, kali ini adalah nekat membeli HP bekas kena blokir karena harganya murah. Ya, jadi kalian semua sudah tahu lah kalau di tahun 2020 ada aturan baru dari pemerintah, HP-HP yang nggak lewat jalur resmi atau lewat jalur Batam, jalur ilegal, HP seludupan kayak gitu bakal kena blokir IMEI, jadi nggak bisa dipasangin kartu. Jadi rumor itu dimulai pada tahun 2020 kemarin tanggal 18 April. Cuma pada kenyataannya nggak tahu kenapa setelah April, Juni, Mei, Agustus kemarin itu HP-HP yang aku beli, HP-HP BM black market kayak gitu, ini masih bisa digunakan coy, masih lancar jaya kartunya. Dan ternyata mungkin pemerintah memperbarui lagi September kemarin, bener-bener HP sudah diberlakukan yang namanya pemblokiran. Jadi kalau nggak salah 22 September kemarin, September HP sudah pada diblokir, HP-HP yang nggak resmi kayak gitu. Dan sekarang baru banyak banget HP-HP yang kena blokir dijual di online shop kayak Shopee gitu, kayak Bukalapak. Kalian bisa lihat aja sendiri. Di situ banyak banget HP-HP murah bekas kena blokir yang bisa dikatakan harganya 300.000 lebih murah. Dan apakah membeli HP bekas kena blokir yang murah itu recommended? Ya, langsung aja, mungkin kita nggak usah banyak basa-basi. Di sini paketnya sudah datang. Ya, langsung aja, di sini bisa dilihat dari seller Bang Beno. Ini adalah HP Sony. Ya, langsung aja kita unboxing. HP Sony apa? Oh ya, untuk kalian yang baru saja jumpa di channel ini, boleh dulu klik tombol subscribe-nya. Oke. Ini gue banyak. Oke guys, dan paketannya nggak ada apa-apa lagi. Ya, aku beli ini unitnya batangan, nggak ada kelengkapan full set box atau apa, nggak jelas. Yang pasti kalau kita beli HP Batam atau HP bekas luar negeri, ya kita nggak usah berharap box atau full set, itu percuma juga. Aksesorisnya KW, boxnya juga KW, sama aja, mending beli batangan langsung aja. Oh ya, HP ini adalah Sony Xperia Z5 Compact yang aku beli kemarin di Shopee dengan harga 550.000, kena blokir IMEI. Jadi katanya nggak bisa dipasang kartu. Ya, nggak ada sinyalnya kayak gitu. Apakah nanti kita tes langsung bisa kartunya bisa diaktifkan, apa emang bener nggak bisa diaktifkan? Ya, mungkin pertama kita lihat dulu untuk Z5 sendiri. Z5 Compact ini kalau kita ngelihat untuk kondisi yang normal nggak kena blokir itu sekitar harganya 800-700 ribuan. Jadi turunnya ya sekitar 200-300 ribuan kayak gitulah. Yuk langsung aja kita cek. Di sini tadi mendapatkan sebuah buku paduan ya kayak gitu, cara setting dan cara-cara pengoperasian. Terus mungkin langsung aja kita lihat HP-nya. Z5 Compact ini adalah HP dari brand Sony ya. Aku sudah beberapa kali unboxing Z5 Compact, jadi kali ini ya unboxingnya nggak serius-serius banget, cuma ya masalah IMEI aja. Ya, sekarang kita lihat untuk secara body. Secara body emang yang unit yang kita dapatkan, yang aku dapatkan mulus lah ya. Ini mulus banget, bisa dikatakan mulus. Mulusnya sekitar 90%, oke lah. Dan untuk paling lecet lah, oh ya lecet di bagian sini nih, lecet. Tapi aku rada nggak terlalu mikir ya, karena harganya murah. Terus dari segi tombol-tombolnya juga enak. Di sini ada tombol power, tombol fingerprint. Terus ya, di sini ada tombol volume, di sini ada tombol kamera, terus USB tipe biasa. Terus di sini ada port SIM-nya. Langsung aja sambil kita waduh, lepas coy. Duh, parah nih. Ya udah, kita sambil pasang kartunya aja dulu lah. Ya berarti positif, udah nggak bisa waterproof ya. Oke, sebentar, ini unboxingnya rada enggak. Oke lah, mungkin sambil dihidupkan aja langsung. Oke guys, dan HP-nya sudah nyala dan sudah dipasang kartu. Tadi kartunya juga benar-benar kartu bisa dipakai. Bahkan di HP Docomo kayak gini lancar jaya karena HP ini belum kena blokir. Tapi setelah dipasang di Z5 Compact ini yang aku beli dengan embel-embel kena blokir IMEI, memang benar guys. Sebentar, kok ada jaringannya? Coba sambil kita setting APN-nya, apakah muncul sinyal? Apakah ini salah ngirim? Apakah gimana? Coba setting APN dulu ya. Ya, APN-nya sudah disetting, sekarang tinggal loh,
Loh, kok bisa muncul sinyalnya guys? Ini gimana ya? Katanya blokir email. Kok bisa muncul sinyalnya? Oke, mungkin sambil kita gunakan, apakah bisa dipakai? Oke guys, tadi aku memasang kartu niatnya cuma buat ngetes, ternyata ada sinyalnya. Tapi cuma di sini karena nggak ada kuotanya, jadi aku ganti dulu kartunya ya, pakai kartu yang ada kuotanya. Ternyata ada sinyalnya guys. Itu kan gimana ya? Apakah salah ngirim? Apakah pemblokiran email itu nggak terlalu ngilangin sinyal atau gimana nih? Aku jadi bingung. Sebenarnya kita tunggu dulu ya. Gak jelas banget nih unboxing. Oke guys, dan aku sudah ganti lagi dengan kartu yang seperti yang pertama waktu ada sinyalnya, dan memang benar. Jadi di kartu SL ini ada sinyalnya lagi coy. Kalian bisa lihat di sini ada sinyalnya H, dan di sini ada kayak simbol sinyal ada 4 full. Cuma ternyata itu hanya gimmick. Nggak tahu kenapa ternyata saat kita tes buat ngetes ini pulsa kayak gini. Ini ada tulisan jaringan seluler tidak tersedia. Ya, jadi gimana nih? Aku rada bingung menyimpulkan. Jadi untuk opiniku untuk sementara dari seluler ini mungkin tetap aja keblokir ya. Mungkin cuma di kartu SL ini hanya sebuah gimmick-gimmickan kayak gitu. Karena nggak bisa dicek. Nggak tahu, aku belum nyoba di kartu yang lain kayak Telkomsel yang lainnya atau gimana. Ya, jadi dari segi pemblokiran kartu, pemblokiran jaringan seluler, untuk Indosat tadi keblokir dan untuk SL juga keblokir. Apakah pemblokiran ini merata untuk semua operator atau ada yang lolos atau gimana nih? Mungkin kalian yang sudah pernah merasakan bisa tulis di kolom komentar. Ya, selanjutnya karena jaringan seluler itu nggak bisa digunakan, ya kita ngecek itu kayak wifi, ya kayak wifi. Dan wifi-nya apakah masih bisa berfungsi? Ya, langsung kita tes di sini karena aku sudah di sini ada hotspot dari HP penggunaan pribadiku yaitu Samsung A01 Core. Ya, di sini hotspotnya sudah aktif. Dan ternyata dari segi wifi sebentar. Ya, dari segi wifi ini bisa nyambung coy. Oke guys, dan sekarang kita lanjut untuk ngecek wifi. Dan tadi aku sudah setting akun Google Play Store, dan ternyata emang wifi-nya sudah bisa digunakan alias nggak ngaruh sama pemblokiran email. Jadi efek pemblokiran email sementara yang aku tahu hanya pada kartu, dan jaringannya nggak bisa digunakan sama sekali alias nol kayak gitu. Terus dari wifi-nya ini bisa digunakan, nggak ngaruh. Coba di sini aku sudah install Instagram sama YouTube. Coba kita tes Instagramnya apakah lancar jaya atau ada kendala-kendala, dikurangi kecepatan atau gimana. Coba kita lihat. Di sini kita scrolling, ini ada gadgetin. Oke. Ya, kita di sini. Aduh. Ya, kita scrolling lagi. Aduh, bahaya. Banyak yang adem ya di Instagram. Oke, jadi dari segi wifi pemblokiran email ini nggak ngaruh. Coba kita langsung, namanya juga pemblokiran email. Gimana dengan emailnya? Langsung kita cek di setelan tentang ponsel. Kita menuju ke email, status berarti ya. Status terus informasi email lah. Ini. Gimana nih? Oh iya, yang aku tahu jadi biasanya email itu ada 2, atas ada bawah ya. Ternyata di sini cuma 1 ya. Jadi cuma 1. Nggak ada 2. Sebentar. Jadi emailnya tetap ada, ini 35998, tapi biasanya ada 2. Iya nggak sih? Coba kalian tulis kolom komentar. Ya, jadi kayak gitu. Oke, di video kali ini aku nggak membahas masalah spesifikasi atau yang lainnya atau body kemulusan, nggak. Jadi ini video lebih ke bahas pemblokiran email aja ya. Beli HP, nekat beli HP kena blokir. Jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi menurut aku sendiri, kalau kita membeli HP kena blokir email ini hanya bisa bergantung pada jaringan wifi kalau kita nekat untuk menggunakan kebutuhan internet. Dan kedua, kita mendapatkan harga murah. Harganya pasti murah karena kena blokir alias HP ini nggak bisa mandiri, hanya bisa nunut, bahasa Indonesianya itu cuma numpang alias ya bergantung pada yang lainnya kayak gitu, bergantung pada HP lain, jaringan wifi, jaringan hotspot kayak gitu. Dari jaringan selulernya HP ini nggak bisa digunakan.
Jadi dan yang ketiga beli HP ini yang masih bisa dimanfaatkan adalah dari segi spesifikasi kameranya. Ya, spesifikasi masih bisa digunakan, RAM internal, terus chipset masih digunakan karena ngebut, ya performanya masih bisa. Cuma dari jaringan tadi nggak bisa. Dan yang ketiga lebih fokus ke kameranya. Jadi kalau kalian beli HP kayak gini, mungkin sangat cocok kalau kalian nyari HP kamera bagus. Soalnya banyak sekali HP bekas-bekas luar negeri flagship ataupun rasa flagship yang harganya murah, ditambah murah lagi karena kena blokir. Jadi HP ini kalian cocok kalau kalian butuh HP kedua untuk kebutuhan kayak videografi atau foto-foto kayak gitulah. Karena ya banyak banget HP murah karena kena blokir kayak gitu. Dan yang keempat saat kita membeli HP kayak gini, ya ini recommended banget kalau dijadikan HP kedua. HP untuk kebutuhan kamera, HP untuk kebutuhan nyimpen file-file karena speknya tinggi, internalnya gede-gede, HP kayak gini. Atau untuk kebutuhan kayak kedua kayak jalankan musik, kebutuhan kayak nonton YouTube, mungkin HP yang satu buat gaming, atau HP yang ini buat fokus ke chatting, atau untuk HP kayak admin jual beli kayak gitu. Ya mungkin gimana ya? Ya itu opiniku dari aku sendiri kayak gitu. Ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar, aku terlalu pusing menjelaskan HP bekas kena blokir ini. Yang pasti HP ini nggak bisa digunakan mandiri alias hanya bisa bergantung pada jaringan wifi. Jadi fix kalau kalian nekat beli HP kayak gini harus dipastikan wifi-nya jangan sampai minus. Oke kayak gitu. Dan jaringan hotspot juga tadi sempat aku cek di belakang kamera normal. Jadi untuk kebutuhan HP kedua, transaksi file-file lewat share it kayak gitu kan perlu hotspot dan wifi. Ini bisa digunakan HP kena blokir kayak gini. Jadi mungkin videonya sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa komen kalian, tulis aja di kolom komentar seputar per-HP-an kayak gini. Aku butuh banget komen kalian soalnya ya video kali ini rada nggak jelas banget. Ya sekian. Dari jaringan seluler dari jaringan seluler